Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Ya, dan doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman semua, di sini Yanda akan membahas materi kita mengenai materi tahsin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perpanjangan atau bagian dari eh, hukum bacaan mad ya. Yang kedua yakni mad far'i ya, yang merupakan bagian cabang dari hukum asalnya yaitu mad tabi'i atau mad asli ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai mad asli, mungkin di sini Anda akan mengevaluasi kembali ya, mengulang kembali pembahasan materi kita mengenai mad asli. Mad asli ialah disebut juga mad yang menjadi cikal bakal perpanjangan bunyi, yaitu perpanjangan bunyi karena adanya salah satu huruf mad yang ciri-cirinya adalah alif mati didahului oleh huruf berharokat fathah, kemudian ya mati didahului oleh huruf berharokat kasroh, dan waw mati ya, waw sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah ya. Dan adapun untuk cara pembacaannya dibaca panjang sebanyak 2 harokat ya teman-teman semua. Seperti contoh yang kemarin itu, misalkan contoh bacaan alif ketika didahului oleh harokat fathah itu aba, kemudian huruf ya mati ya didahului oleh harokat kasroh, itu contohnya abi ya, seperti itu. Dan contoh waw mati ketika didahului oleh harokat huruf yang berharokat dhammah, itu contohnya abu, seperti itu. Panjangnya 2 harokat ya, seperti teman-teman semua ketahui. Yang ada contoh, coba alihkan dulu. 2 harokat itu dalam artian secara gampangnya itu supaya lebih mudah dipahami, harokat itu ketukan ya teman-teman semua. Ketika ketukan abu, nah itu kalau misalkan ada 2 ketukan, nah itu dianggap 2 harokat ya, sama seperti hitungan dari berdetaknya atau hitungan detik ya, hitungan detik dalam jam ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman semua, insya Allah pada pertemuan kali ini seperti yang Anda bicarakan tadi, kita akan membahas mengenai hukum bacaan mad far'i ya teman-teman semua. Sebentar mungkin yang akan timbulkan dulu apa namanya teh, logo ininya ya, logo jari tangannya, supaya teman-teman semua nanti melihat bagian materi mana yang Yanda bahas ya. Ya Taib, di sini sudah ada Yanda fotokan ya tadi. Nah, ini dia teman-teman semua. Kita bahas dari pengertian awalnya terlebih dahulu ya. Bagian yang kedua, bagian B. Far'i artinya cabang ya. Far'i ini asal katanya dari kata bahasa Arab far'un ya. Far'un yang artinya cabang. Sebab Yanda tulis di bukunya Yanda. Far'un. Ya, artinya cabang ya. Ya, taib. Artinya cabang ya. Cabang. Mad far'i ialah perpanjangan bunyi sebagai cabang atau pengembangan selanjutnya dari mad tabi'i ya. Sesuai dengan namanya, mad far'i terdiri atas beberapa cabang ya. Jadi mad far'i ini cabangnya ada banyak, kurang lebih ada 10 ya, ada 10 cabang dari hukum bacaan mad far'i ini ya, dari mulai mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, mad aril sukun, mad iwad ya. Kemudian ada juga mad lazim ya, mad lin dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Insya Allah pada pertemuan kali ini materi mad yang dibahas itu ialah materi mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil ya, insya Allah. Tapi kita lanjutkan kembali pembahasannya ke pembahasan yang pertama, yakni pembahasan mad wajib muttasil ya. Kita jelaskan di sini, kita bahas. Mad wajib muttasil ialah perpanjangan atau yaitu perpanjangan bunyi karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya.
Hamzah itu teman-teman semua bisa ketahui, hamzah itu bukan yang alif seperti ini ya. Nah, bukan ini. Kalau misalnya ini alif, hamzah itu yang seperti ini. Hamzah. Nah, kalau misalkan ini itu disebut alif ya. Kalau tanpa harokat itu disebutnya dengan sebutan alif ya. Sedangkan kalau misalkan alif yang berharokat ya, atau tanda yang seperti ini nih, huruf yang hamzah asalnya, ini hamzah. Nah, sedangkan kalau misalkan huruf alifnya itu nah dalam keadaan ada fathahnya, ada kasrohnya ataupun ada dhammahnya, itu disebut dengan hamzah ya teman-teman semua. Hamzah, hamzah. Nah, ya teman-teman semua. Jadi ketika karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat itu dalam artian kalimat dalam bahasa Arab itu diartikan dengan kata ya teman-teman semua. Kata itu seperti ini kayak, nah ada contoh di atasnya, ada maliki. Maaf kurang jelas. Nah, maliki ini satu kata ya yang memiliki satu arti. Kalau maliki itu artinya maliki kerajaan. Nah, seperti itu. Jadi bukan satu kalimat dalam bahasa Indonesia yang harus ada subjek, predikat, objek dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu merupakan artinya kata dalam bahasa Indonesia ya, seperti itu teman-teman semua. Kata yang memiliki arti seperti itu. Selanjutnya di sini adapun panjangnya dari hukum mad wajib muttasil ini yakni 2,5 alif ya, 2,5 alif atau 5 harokat ya. Harokat seperti yang Anda bahas tadi ialah 5 ketukan ya, 1 2 3 4 5. Misalkan kayak contoh yang ada di sini, yang ada di buku yang Anda bacakan, haulai. Nah, jadi panjangnya itu 5 ketukan ya. Mungkin kurang jelas kedengar ketukannya. Nah, ini yang supaya lebih jelas. Sekali lagi 5 ketukan ya, atau 2,5 alif atau 5 harokat, 5 ketukan. Haulai. Nah, jadi panjangnya itu kurang lebih selama 5 ketukan ya, atau 5 detik ya kalau misalkan secara ukuran ilmiahnya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman semua menemukan, nah di sini kita perjelas. Nah, ada di sini ada lafaz haulai. Nah, di sini ada fathah ya. Bisa teman-teman semua lihat fathah bertemu dengan hamzah atau alif ya, yang dalam keadaan mati di sini. Ini makanya ini disebut dengan hukum bacaan. Yang ini hukum bacaannya hukum bacaan mad aslinya ya, yang asalnya. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah nih. Nah, ini hamzahnya ya teman-teman semua. Di atas wawu itu ada tanda yang seperti ini. Nah, kemudian ada harokat dhammah di atasnya. Nah, itu jadi bisa teman-teman semua simpulkan, ini ketika bacaan atau hukum mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Ini satu kalimat tuh haulai, ini satu kalimat ya, satu kata ya teman-teman semua. Haulai. Nah, tandanya itu biasanya ditandai dengan adanya bendera di atasnya, di atas alif yang ininya. Nah, ada tanda benderanya ya teman-teman, bisa dilihat kayak cacing gitu ya. Kalau misalkan ini kayak cacing kremi gitu, cacing kremi. Nah, kayak gitu. Jadi ada tanda benderanya ya, yang menandakan bacaan alif tersebut harus dibaca lebih panjang dari hukum asalnya, yakni hukum mad asli ya. Yang asalnya mad asli itu bacaan panjangnya itu hanya 2 ketukan atau 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Ini maka dengan adanya pertemuan dengan huruf alif hamzah sesudahnya, maka dibaca panjang sebanyak 2,5 alif atau 5 harokat atau juga 5 ketukan ya teman-teman semua. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, jenis mad far' yang kedua yakni mad jaiz munfasil. Aduh, baterainya lemah. Mad jaiz munfasil ya, kita bahas di sini. Mad jaiz munfasil ialah atau yaitu perpanjangan bunyi karena mad tabi'i pada satu kalimat pertama bertemu dengan hamzah pada kalimat kedua ya. Jadi sama seperti tadi, kalau misalkan ini secara ringkasnya itu bisa disebut juga dengan mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat ya.
kata ya. Sedangkan kalau mad wajib itu mad tabi'i, ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah ya, kalau misalkan mad wajib. Kalau misalkan mad jaiz itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat ya, atau kalimat yang berbeda, seperti itu untuk gampangnya ya teman-teman semua. Di sini bisa dilihat bagian A ya, itu untuk kadar madnya ya, kadar mad dari mad jaiz munfasil ini, kadar mad itu panjangnya gitu ya. Kadar panjangnya ada 3 macam ya. Aduh, bentar. Ada 3, yaitu yang pertama 1 alif atau 2 harokat ketika bacaan cepat ya. Kemudian yang kedua 2 alif atau 4 harokat ketika bacaan sedang, dan yang ketiga yang C ya adalah 2,5 alif atau 5 harokat ketika bacaan sedang tartil ya. Ini poin-poinnya ini cepat, sedang, dan tartil itu maksudnya ketika bacaan teman-teman semua ya, iramanya gitu, iramanya itu irama cepat, sedang, atau tartil gitu. Misalkan contoh kayak gini, yang Anda bacakan di dalam Al-Quran ya, supaya lebih jelas dilihatnya. Coba yang Anda buka di surat yang agak panjang ya teman-teman semua, di surat Al-Baqarah nih, Anda coba baca ya. Nah, di sini. Nah, misalkan di ayat ke-6 nih, surat Al-Baqarah ayat ke-6, innalladzina kafaru, yang Anda bacakan ya. Kalau misalkan ini di sini sawaun alim. Nah, ini sawaun. Oh, ini wajib mutasil ya teman-teman semua. Saya Anda ini lagi buka lagi, kita cari yang bacaannya. Ini yang bacaannya mad jaiz munfasil ya teman-teman semua. Surat Al-Baqarah ayat ke-9 ya. Kita baca. Tadi di dalam bukunya tertulis yang pertama itu kadar panjangnya itu 1 alif ya. Bentar. 1 alif atau 2 harokat ketika bacaannya dibaca cepat. Contoh seperti ini ya teman-teman semua. Di ayat ke-9 kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu dibaca cepat ya. Contoh nih. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Seperti itu. Itu dibacanya cepat ya. Sekali lagi nih, agak cepat. Illanya itu hanya dibaca sebanyak, panjangnya itu hanya 2 harokat ya. Contoh lagi, sekali lagi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu dibaca cepat ya, temponya atau iramanya dibaca cepat, yang 2 harokat. Kemudian yang 2 alif atau 4 harokat ketika bacaannya sedang ya, sedang-sedang aja. Contoh seperti ini. Sekali lagi, aduh ada iklan. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, itu bacaan sedang, panjangnya hanya 4 harokat ya. Jadi variatif ya kalau untuk panjang dari mad jaiz munfasil ini. Kemudian yang ketiga itu ketika bacaannya dibaca tartil, itu panjangnya menjadi 2,5 alif atau 5 harokat ya, 5 ketukan. 1 2 3 4 5. Contoh. Kita terapkan ya dalam bacaan surat Al-Baqarah ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, itu illanya itu dibaca panjang 5 harokat ya teman-teman semua. Jadi untuk hukum mad jaiz munfasil ini itu variatif ya. Bisa dilihat teman-teman semua, di sini ada mad tabi'i ini di atas sesudah huruf lamnya itu ada tanda alif ya.
yang didahului oleh harakat fathah. Nah, kemudian bertambah dengan huruf hamzah ya dalam lain kalimat illa dan anfusahum. Nah, itu dua kata ya, illa dan anfusahum. Maka dibacanya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat ataupun 5 harokat ya. Contoh yang ada di buku nih kita bahas. Salah. Nah, di sini ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas ya di sini. Ya ayyuhan nas. Nah, ya-nya itu di sini bisa dilihat. Aduh, kurang di zoom. Kurang kelihatan. Nah, itu dia. Ya di sana ya. Nah, ya. Nah, ada ya berharokat fathah. Alif ya, alif mati didahului harokat fathah ya, kemudian bertemu dengan huruf hamzah dalam lain kalimat atau lain kata ya dalam bahasa Indonesia. Lain kata ya ayyuha itu ya wahai, ayyuha ayyuhannas orang-orang ya, ayyuha sekalian, kamu sekalian manusia ya, annasu manusia. Ini beda-beda, ini 3 kata. Satu ya ayyuha kata yang kedua, annasu kata yang ketiga ya, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman semua untuk pembahasan mad jaiznya atau mad far'inya yang merupakan pembahasan mad wajib muttasil dan mad jaid munfasilnya itu saja. Silakan teman-teman semua untuk tugasnya silakan ditulis materinya di buku tasnya masing-masing. Kemudian jika sudah selesai nanti silahkan dicari ya di Al-Qur'annya masing-masing. Contoh dari mad wajib muttasil dan juga mad jaid munfasil masing-masing sebanyak 2 ya. Mad wajib muttasil 2, mad jaid munfasilnya 2 selain yang ada di contoh di buku ini ya teman-teman semua. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau misalkan sudah selesai dijapri ke Yanda ya, waktu Yanda. Yang ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.